Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di channel di Jejak Semesta 65 channel. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan baik. Kawan-kawan sekalian, kalau di video yang lain kita juga sudah pernah membicarakan soal kelompok-kelompok habaib di Indonesia yang hari ini sangat viral karena mereka berbeda saat pandangan satu yang lain dan terhadap masalah-masalah sosial politik yang berkembang atau sosial politik dan keagamaan di Indonesia yang menurut saya belum pernah, setidaknya setelah dewasa, setelah sekolah, belum pernah terjadi di Indonesia, baru akhir-akhir ini baru terjadi di zaman ini dan keras ininya. Mereka yang mengaku-ngaku sebagai habaib itu kan kelompok keluarga yang dianggap dicintai, keluarga Nabi gitu. Tapi sebetulnya juga kalau kita mau lihat banyak juga bisa saja tidak, mereka bukanlah bagian dari ahlul bait gitu ya, yang kita juga pernah singgung secara ini. Kali ini kita bicara soal ada yang mengatakan yang bernama Habib Hussein Assagaf yang kribo, yang mohon maaf ada kribo rambutnya agak keriting itu, yang banyak menyerang atau tidak sependapat dengan Habib Rizik maupun Habib Bahar dan lain sebagainya. Dia punya pandangan-pandangan keagamaan yang menurut tapi terlepas dari dia lah ya. Tapi kita mau ingin beberapa hal pandangan keagamaan dia ya, terutama Islam. Saya mengikuti video-video yang terutama video yang juga ada video dia dengan Pak Deddy Corbuzier ya, wawancara dia. Kesimpulan saya, ini orang mohon maaf ya Pak Habib, siapa? Zain Assagaf ya. Itu yang saya katakan bahwa kok kelihatan tidak paham, pengetahuan agamanya sangat terbatas, bahkan dia yang lain-lain juga tidak bisa dijadikan sebagai rujukan dalam konteks keagamaannya. Mohon maaf, dari kesimpulan saya dari mengikuti video-videonya berkembang gitu, wawancara dari berbagai media mewakili kelompok yang melawan Habib Rizik CS dan lain sebagainya. Saya tidak kenal siapa Habib Rizik, saya kenal melalui media saja, kemudian dakwah saya ikuti, saya secara pribadi tidak pernah ketemu, termasuk juga saudara Habib Bahar dan lain sebagainya. Kami Muslim dan kami pelajari Islam, kami sekolah tentang Islam dan kami pelajari sampai tadi, dan kami ikuti diskusi dan orang-orang tertentu yang ketika kita tidak mengerti kita bertanya, berdiskusi dengan mereka dalam soal-soal agama. Karena itu pandangan Anda ini dalam hal-hal tertentu aneh, filsafat, tapi dia juga tidak tuntas gitu ya. Misalnya begini ya, pernyataan di Deddy Corbuzier itu misalnya tentang puasa. Ngapain kita paksa? Ini juga tidak tahu tentang akar sejarah tentang puasa, bagaimana pemerintahan di dalam komunitas Islam, dan tentu ada pemimpinnya, Nabi, setelah Nabi Abu Bakar, ada Umar dan apa-apa. Betul bahwa orang beribadah kepada Tuhan itu tidak ada paksaan. Terserah dia, kalau dia beriman kemudian dia mengatakan percaya kepada Allah dan percaya kepada kitabnya, percaya kepada rasulnya, tetapi dia tidak melaksanakan, itu urusan pribadi secara. Tetapi kan dalam komunitas muslim ada pemimpin di dalam Islam itu ya, taruhlah kita imam atau khalifah di zaman itu ya. Itu dia punya otoritas juga untuk menjaga. Begitu dia percaya, dibangun atas dasar nilai-nilai yang sudah diinikan oleh Rasulullah, itu orang yang sudah mengikatkan diri imannya kepada Tuhan, kepada Allah, itu dia juga harus punya kewajiban salat, dan pada saat itu diminta supaya salat untuk kebaikan dirinya, bukan untuk kebaikan Tuhan, seperti yang kebanyakan dibolak-balik oleh ini. Nah, tanggung jawab pemimpin atau imam itu, apalagi kalau misalnya di Syiah, kenapa imamah tidak pakai khalifah? Karena ada tanggung jawab spiritual di sana, tanggung jawab duniawi, bukan hanya bersifat ini, dan keumatan. Kalau Anda, konteks misalnya di Indonesia, orang puasa, saya ingin mengatakan bahwa hasil statistik ya, di Indonesia ini Muslim, terlepas dari kualitas dan kuantitas ini ya, kuantitasnya Muslim itu 86,7%.
statistik kemarin. Artinya di yang lain, mohon maaf saudara kita yang lain secara kuantitatif Kristen maupun Hindu, Buddha dan lain sebagainya, itu cuma kurang lebih 13%. Nah, jadi Anda jangan atau kita jangan mengatakan kita menghormati orang. Tidak bisa begitu. Jadi di kedua belah pihak, orang Kristen juga ketika membuka warung juga harus menghormati, dan kita juga tentu saudara-saudara kita yang misalnya tidak harus pekerjaan, dia harus mengelola keluarganya, kita sepakat bahwa mereka silakan buka warung, tetapi ada tata cara. Misalnya nutup, menghormati orang yang berpuasa, itu aja, itu wajib, itu konteks kehidupan sosial saling menghormati. Tetapi kalau Anda menyatakan jangan kita paksa, itu urusan dia, itu Anda bukan pemimpin memang. Memang Anda pengetahuan Anda sangat terendah walaupun Anda mengatakan keturunan Nabi, tapi kan tidak semua keturunan Nabi atau keluarga Nabi gitu ya. Makanya dalam video yang lain saya katakan Abu Jahal dan Abu Lahab itu juga keluarga Nabi, itu paman-paman Nabi. Abu Sofyan itu keluarga Nabi. Keluarga dari ini Abu Talib dan pamannya dan sebagainya. Orang-orang ini melawan Nabi luar biasa, tidak menerima kebenaran. Ketika Nabi melarang ini, mereka lawan. Nah, jadi di dalam agama itu ada syariat praktek dan ada yang batin. Makanya itu di dalam pernyataan pengislaman kita, yaitu la asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu ditekankan di dalam batin, tapi harus juga diucapkan secara lisan, ya, dan dibuktikan dengan perbuatan. Nah, ini saya maksudkan Anda tidak punya pengetahuan tentang Islam, walaupun kan tidak selalu orang Arab itu punya mewakili Islam, tidak juga, atau mewakili pengetahuan tentang Islam. Banyak sekali ulama-ulama kita yang kemudian tadi mempelajari Islam dan merepresentasikan ya komitmen tentang Islam itu. Nah, kalau dia mengatakan kita sendiri kemudian tidak ada tanggung jawab untuk kita itu ya urusan dia. Tetapi saya melihat bahwa mohon maaf sekali Pak Jain Asagaf, Anda tidak memiliki pengetahuan Anda sangat terbatas soal agama. Oleh karena itu, kenapa Anda tidak didengar oleh misalnya masyarakat yang lain? Karena memang Anda bukan seorang dai atau seorang pengetahuan agamanya Anda. Berbeda dengan Habib Bahar, mohon maaf. Walaupun berulang-ulang kita tidak sepakat dengan metode dakwahnya Habib Bahar. Tapi ketika dia ceramah keluar penjara, ceramah masih puluhan ribu orang hadiri dan pengagumannya. Anda, itu ilmu, itulah ilmu, walaupun ekspresinya berbeda. Diekspresikan dari sisi metodologinya berbeda. Berbeda jauh dengan Anda. Nah, demikian juga Habib Rizik. Terlepas dari kita sepakat atau tidak soal dia punya metode-metode untuk menyampaikan pendapat atau menyampaikan pengajian, menyampaikan tentang Islam, tapi ini banyak sekali orang yang karena mereka mendapat ada celah-celah dari semua itu, ada ilmu yang mereka dapat, sementara Anda tidak ada punya pengetahuan tentang itu. Itu bedanya mereka dengan Anda. Saya tidak bilang mereka. Habib Bahar ketika menyatakan coba untuk agak keras mengkritik Pak Jenderal Dudung, itu karena ada juga titik masalahnya yang kita sendiri sangat tidak sependapat dengan seorang pemimpin yang berkata seperti itu, yaitu Pak Jenderal Dudung sebagai Muslim ya ininya. Dia sependapat dan pemahaman kita juga berbeda seperti yang dia ungkapkan, gitu loh. Walaupun kita tidak kritik. Nah, orang sebenarnya mengkritik, mengklarifikasi, walaupun kemudian dianggap sebagai suatu yang kemudian masuk kembali. Beda dengan Anda, yang karena pengetahuan Anda sangat terbatas tentang agama, orang tidak ikuti. Nah, mereka ini punya pengetahuan soal agama, walaupun ekspresinya keras gitu ya. Kemudian ada juga mungkin saja misalnya mereka mengkritik soal kebijakan pemerintah dan lain sebagainya, dianggap tidak adil dan lain sebagainya, itu soal lain gitu. Nah, satu. Jadi kalau mengatakan bahwa itu urusan mereka, jangan kita larang orang tidak puasa, Anda salah. Anda tidak hidup di dalam dunia dakwah misalnya, sehingga mengatakan oleh karena itu, misalnya di Indonesia ini kan bukan hanya orang Islam. Kita itu 86,7% statistik tahun kemarin. Itu kita tahu. Dan jangan cuma kemudian bukan berarti kita tidak membela kita kemudian tetap kita orang-orang yang beragama lain tetap kita harus hormati. Tetapi dalam suasana bulan Ramadan itu bagi kita
Itu memang kan kita juga disuruh mendidik anak-anak kita supaya berpuasa apa, kemudian orang tua kita atau inilah menciptakan suasana ya supaya orang apa namanya yang melakukan puasa. Bukan berarti bahwa kita tergoda orang makan, bukan orang makan kemudian tergoda apa, bukan. Atau orang-orang akan tergoda makan lain, bukan situ. Tetapi adalah suasana sosial di mana masing-masing itu harus menghargai. Orang bukan, misalnya orang Islam atau orang Nasrani bukan restoran atau bukan rumah makan. Juga harus juga tidak mencontohkan seakan-akan mau melawan, tidak. Harus juga misalnya dibuka. Kalau dulu kita masih ingat di tempat-tempat tertentu ditutup. Silakan makan tapi ditutup. Di apa? Silakan buka warung tetapi di ini jangan menyinggung karena agak sensitif soal agama ini. Nah, kalau Anda mengatakan tidak perlu begini dan apa-apa juga salah. Itu salah menurut saya. Dan mengatakan alasan bahwa Islam di Indonesia bukan cuma Islam. Bukan. Itu keliru bahwa pemimpin para ulama punya tanggung jawab karena supaya kalau orang tidak menghargai bulan sucinya sendiri, orang Islamnya, kan inilah perannya para pemimpin supaya menciptakan penghargaan. Karena kita juga ada masyarakat, ada yang imannya juga bertingkat-tingkat. Bagi kita orang mau bikin apa di situ, orang merokok di depan kita, tidak ada masalah di bulan Ramadan. Tetapi bagi yang lain, orang-orang anak-anak kita yang imannya juga masih lain, orang masyarakat yang imannya kan masih ini. Orang kan bertanya-tanya, kok begini ya, kok begini tidak sama menghargai. Nah inilah pentingnya perlu pengaturan. Jadi tidak boleh misalnya buka, dan pemerintah kan lakukan itu. Memang kita juga tidak sependapat bahwa ada organisasi yang tertentu yang kemudian melakukan razia-razia tentang itu juga tidak sependapat. Tetapi kalau dia berkoordinasi, pemerintah kan cenderung abai. Nanti sudah dilakukan oleh ini baru mereka rame-rame, baru nanti pemerintah mulai tangani. Itu jadi sebetulnya banyak hal, tidak sepenuhnya itu. Nah, karena itu ada pandangan mereka ini orang berilmu. Kalau Anda tidak berilmu dan ketahuan sekali dari sisi ini ya, dari sisi Anda bicara dan lain sebagainya. Nah, kemudian mengatakan itu urusan Tuhan dan lain sebagainya, hanya Tuhan saja yang ini, kita tidak usah itu. Nah, itulah salahnya Anda lagi. Dia tidak ada tanggung jawab atas keyakinan yang Anda ini untuk misalnya menyampaikan kebenaran-kebenaran yang Anda yakini, karena Anda takut, karena Anda sendiri tidak yakini kebenaran itu, Anda hanya sebagai dalam pikiran, kemudian Anda tidak terlalu yakin juga. Iman yang ada pada Anda itu belum mencapai kemanfaatan, tidak bermanfaat bagi kehidupan Anda, bahkan kehidupan spiritual Anda. Sehingga Anda ragu. Hanya Tuhan yang tahu, hanya itu yang Anda ragu gitu. Makanya saya katakan bahwa ini banyak orang, saya tidak mengatakan bahwa Anda bukan Nabi, tetapi ciri orang di dalam yang cinta keluar, yang berada dalam keturunan Nabi yang kita tahu ini ya, adalah ada mereka yang tidak pernah terlibat dalam di zaman itu ya, pengusiran terhadap Nabi, pembenci terhadap Nabi dan sebagainya. Ada mereka yang konsisten berjuang, yakin betul terhadap keyakinan, atau apalagi di zaman Nabi yang Nabi tampilkan apa yang disampaikan oleh Nabi, dan terhadap Al-Quran itu yakin betul ininya. Sehingga jiwa raga mereka pun mereka pertaruhkan, bahkan harta mereka habis untuk perjuangan Rasulullah. Nah, dan mereka tidak mengatakan seperti Anda bahwa itu hanya Allah yang ini, enggak. Karena itu ketahuan betul bahwa Anda tidak punya memiliki pengetahuan yang ada. Karena itu sehingga berbeda masyarakat merespon kehadiran, misalnya kehadiran Habib Bahar, Habib Rizik, apa itu berbeda jauh dengan Anda. Anda kan tidak ada pengikutnya, orang tidak ikut karena berbeda itu daya tarik orang yang berpengetahuan dan daya tarik orang yang tidak, misalnya mohon maaf, tidak punya pengetahuan. Jadi Anda berkuar-kuar di besok apa, orang akan tidak ikuti karena pengetahuan Anda sangat rendah, bahkan tidak punya. Bahkan agama keyakinan yang Anda anut sendiri, Islam pun Anda ragukan gitu ya. Anda ragukan. Kalau orang ulama memastikan kapan dia, bahkan pada tingkat tertentu, dia tahu kapan dia mati. Supaya Anda tahu. Kapan dia mati pun tahu. Kapan dia pulang ke hadirat Tuhan pun tahu. Kalau mereka punya pengetahuan yang tinggi. Ininya, dalam Islam seperti diajarkan. Ada tanda jam setahu saya mau pulang. Nah, bisa mereka tercerahkan, dan mereka tidak bisa, kalau para ulama yang ini mereka tidak bisa melihat kezaliman. Tapi saya tidak mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Habib Bahar maupun itu tuh bagian dari protes terhadap kezaliman, saya tidak mengatakan seperti itu. Tetapi faktanya, dan kita juga tahu bahwa
Mereka habaib tapi tidak menjualan habaib. Yang kita percaya dan tidak ada juga kaitan berkorelasi habaib dengan ahlul bait, tidak juga. Makanya di video yang lain saya katakan bahwa ahlul bait oleh pandangan Syiah dalam menerjemahkan firman itu bahwa ada 5 orang. Tetapi masa iya 5 orang ahlul bait itu kan keluarga suci Nabi. Di sana kan ada juga anaknya Rasulullah yang perempuan itu kan siapa yang kemudian hidup kami dengan Utsman 2 kemudian meninggal itu kan ada Ruqayyah. Masa bukan ahlul bait? Anak perempuannya itu. Kemudian istri-istri Nabi yang lain ada Aisyah, ada yang lain. Masa bukan ahlul bait? Masuk akal enggak? Ada Aisyah istri-istrinya Nabi yang lain, ada Maria, ada anaknya yang kemudian meninggal itu Ibrahim. Apakah itu bukan ahlul bait? Karena itu para ulama ahlu sunnah berbeda pendapat soal ini. Awalnya saya sudah sampaikan di video yang lain. Kalau Habib tidak ada hubungannya dengan ahlul bait. Habib. Dan Habib itu kan orang yang karena dimuliakan atau dicintai karena ada hubungan keluarga kekerabatan gitu loh. Dan hubungan kekerabatan Rasulullah itu bukan cuma orang-orang ya Rasulullah yang kafir sampai meninggal pun masih ada hubungan keluarga Nabi gitu loh. Misalnya Abu Jahal gitu ya. Melakukan perlawanan terhadap Nabi. Karena itu saya mohon maaf kepada Pak Habib Jen Assagaf. Sudahlah, kalau pengetahuan agamanya tidak memadai, janganlah bicara tentang agama. Kita sepakat bahwa kita tidak sependapat dengan metode dakwah yang keras atau menyerang pribadi orang. Tapi kalau mengevaluasi sistem misalnya ketidakadilan, ketidakjujuran dalam suatu kekuasaan wajar dong. Kita tidak, dan karena memang agama, Anda tahu nggak? Keadilan itu selalu ditekankan dalam Al-Quran. Jadi bukan bawa-bawa agama, bukan. Itu yang Anda salah. Kejujuran, sikap kejujuran sangat ditekankan dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi. Dan perilaku Nabi. Harus berjuang. Menegakkan keadilan itu bisa berjuang dengan sungguh-sungguh menegakkan keadilan. Dan berjuang dengan sungguh-sungguh itu kan dalam arti yang artinya jihad itu. Bukan jihad dalam pengertian perang dan apa-apa itu ya. Ini bukan. Jihad adalah usaha dengan sungguh-sungguh. Baik dalam pikiran maupun dengan ilmu maupun dengan dakwah. Cara tutur gitu loh. Ininya. Jadi keadilan itu diperjuangkan, harus tegak di tengah masyarakat gitu ininya. Kezaliman itu harus dilawan. Nah, mungkin inilah sebagian, dan ini karena itu bagian dari ajaran Al-Quran, ajaran Islam, bahwa harus tegakkan kebaikan dimanapun kita, menuntut ilmu, kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat, menyebarkan kebaikan, keadilan, dan melawan kezaliman itu bagian dari perjuangan kita untuk menegakkan kebenaran agama, dan itu dianjurkan oleh agama. Bahwa metodenya beda-beda, ya. Ada metode yang kita tidak sepakat, ya. Ini ada metode yang sering saya katakan itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya Islam. Jadi kalau kita meyakini, mengikatkan keyakinan kita terhadap agama ini, Islam, dan nabinya adalah Muhammad Rasulullah dan Tuhan adalah Allah, maka terus kita membaca Al-Qur'annya, ada hadis-hadis, contoh-contoh keteladannya yang sudah diterapkan, sudah dilakukan oleh Rasulullah. Kita kan tidak pernah ketemu beliau, cuma kita mendapatkan riwayat dari para ulama-ulama sampai kepada kita. Maka kita tidak bisa melepaskan diri lagi dalam pengertian mana kita bicara, apalagi kita bicara tentang keadilan. Keadilan model apa yang kau bicara kalau tidak ada dalam bentuk pengetahuan agama? Ketuhanan yang Maha Esa. Tidak mungkin kalau bicara dalam konteks filsafat. Pasti kau bicara yang ketuhanan yang Maha Esa itu adalah kaitan masalah keyakinan yang Anda punya. Jadi kalau Anda mengatakan bawa agama, ya Anda tidak punya iman. Anda tidak punya girah. Tidak melekat apa yang ada dalam diri Anda. Tapi agama dalam banyak agama menceritakan tentang perdamaian. Membaca tentang moderasi. Jadi moderasi dalam pikiran kita adalah dalam keyakinan kita. Itu loh.
Dan keteladanan itu, keteladanan kasih sayang, kemudian cara berjuang itu ada pada Rasulullah, itu sudah diterapkan. Sisa kita mau membaca enggak? Dan karena Rasulullah kita tidak pernah ketemu, dan karena ketika prosesi wahyu diturunkan yang merupakan sosiohistoris, latar belakang sosiohistoris turunkan wahyu itu, kita tidak pernah saksikan, yang saksikan para sahabat dan Rasulullah pada zamannya, kita mendapatkan itu melalui para ulama-ulama, periwayatannya sampai kepada kita, kepada orang tua kita, kepada kita, dan kita membaca. Nah, apakah latar belakang sosiohistoris terhadap turunnya suatu ayat yang melatar belakangi turunnya keadaan di zaman itu, atau keluarnya sebuah hadis yang pada masa itu, apakah sama konteksnya dengan Indonesia? Kita tidak tahu. Mungkin ada hal-hal, tentu ada bagian-bagian itu, tentu ada titik temunya. Gitu loh. Jadi jangan kita merespon orang-orang yang misalnya ya, yang agak keras, ada menengah, kemudian kita menganggap bahwa itu tidak ini dengan ini, ya kita harus punya argumen. Makanya saya bilang, menilai Habib seseorang itu harus dari sisi ilmunya. Habib yang tidak punya ilmu, saya yakin bukan Habib itu. Tapi ilmu yang kita maksud ilmu agama. Dan keyakinan untuk menjalankan secara konsisten agama yang dia yakininya, terutama Islam. Kalau tidak, bukan Habib. Habib itu kan dimuliakan, dicintai gitu loh. Orang yang dicintai karena kata ada nasabnya terkait dengan Nabi. Gitu. Orang yang dicintai walaupun tidak ada nasab terkait dengan Nabi, bisa aja dikatakan Habibi. Karena orang ilmunya, keteladanannya, akhlaknya, moralnya, pembelaannya terhadap orang-orang yang sulit. Jadi Islam maupun orang-orang yang di luar Islam atau masyarakat yang didolimi. Apakah itu ada kelompok lain atau kekuasaan atau apa dan sebagainya. Gitu dong ininya. Jadi kalau Anda menggunakan melekat ada Habibnya, kok tidak kelihatan semacam ada aura pemihakan terhadap agama syariat atau apa. Syariat jangan Anda hina, itu praktek beragama tentang hukum-hukum agama yang Anda harus jalankan. Kalau Anda tidak jalankan, itu urusan Anda. Tetapi agama ini juga disebarkan itu dengan bisa juga dalam bentuk perilaku diperlihatkan oleh Nabi. Tapi Nabi juga menyampaikan, mengutus orang-orang berdakwah kemana-mana. Ketika Abu Bakar jadi pemimpin, orang akan coba untuk mengingkar dengan kekuasaan diberitahu, kenapa Anda murtad, kenapa Anda ini. Nah gitu, itu kan berkaitan masalah, karena itu sudah berkaitan masalah sistem politik dan apa bisa juga dianggap pengkhianatan dan sebagainya, sehingga jadi bagaimana Anda mengatakan bahwa itu urusan dia dengan Tuhan, hanya Tuhan yang tahu yang mutlak. Betul, hanya Allah yang tahu. Tetapi kalau hanya Allah yang tahu pengetahuan agama ini, kalau hanya tahu, untuk apa kita beragama? Kalau ataupun kita beragama tetapi kita buat kesalahan, kenapa Tuhan mau hukum kita? Gak bisa. Pengetahuan tentang Tuhan itu juga ada. Dan Allah sudah mengatakan ini yang benar ini, karena itu turunkan kepada Nabi. Nabi praktekkan. Nabi mengatakan bahwa ulama-ulama adalah pewaris para nabi. Pewarisku, ulama-ulama tentu ulama yang benar, yang punya pengetahuan, punya ilmu dan apa-apanya, dan konsisten menyampaikan apa risalahnya. Itu kalau hanya Tuhan yang tahu, Tuhan tidak bisa menghukum kita karena kita memang kita tidak tahu walaupun kita beragama. Jadi itu logikanya harus benar, karena Anda tidak punya pengetahuan. Anda tahu juga mungkin Anda sekolahnya mungkin lain, tetapi dia mendalami agama yang diyakininya, ya jadinya begini. Itu bedanya. Beda yang mereka yang kita kritik akan dianggap metodenya terlalu keras, tetapi diikuti oleh puluhan ribu orang setiap pengajiannya, karena di sana ada ilmu yang disampaikan, walaupun ada tengah-tengah yang keras, pernyataan keras terhadap orang tertentu, tetapi ada ilmu di sana. Sementara Anda tidak, dan lain-lainnya yang mengkritik mereka, Anda tidak punya pengetahuan, nampak betul Anda tidak punya pengetahuan tentang Islam, ya orang tidak bisa mengikuti sana, gitu loh. Anda hanya berkuar-kuar mengatakan ini bukan Islam, tapi Anda tidak ini karena memang pengetahuan yang tidak punya. Anda tidak punya orang berhasil, hanya menyerahkan kepada Allah, hanya ini urusannya Allah. Ya kalau begitu untuk apa kita beragama? Karena Anda sendiri tentang ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang syariat, perintah dan larangan tentang Tuhan Anda tidak miliki. Ya kalau mengatakan bahwa itu hanya mutlak, hanya Tuhan dan lain sebagainya, dan kita ini ya untuk apa kita beragama? Tuhan tidak boleh menghukum kita karena memang semuanya ada di Dia. Tapi
kita juga harus berjuang untuk mengetahui pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Kita sependapat bahwa kita harus ada cara-cara menyebar juga tentang cinta, apa namanya, sikap persaudaraan kita, kasih sayang kita kepada sesama, bukan hanya dalam konteks Islam, dan juga dalam kemanusiaan yang lebih luas. Kita sepakat tentang itu. Tetapi dalam banyak hal, kaitan masalah puasa, kaitannya masalah soal kepercayaan terhadap Tuhan dan apa-apa, saya berbeda soal itu. Wawancara Anda dari produser itu menurut saya menunjukkan amat sekali bahwa Anda yang punya pengetahuan yang memadai ketika Anda bicara tentang masalah Islam atau keyakinan. Saya kira sementara sampai di situ, dan inilah kritik saya terhadap Pak Habib Hussein Assegaf. Setelah mengikuti video-video beliau dan apa-apa semua, saya ini perlu kita, dalam beberapa hal perlu kita ingatkan bahwa tidak benar pandangan seperti itu, pandangan yang tidak benar. Pengetahuannya minimalis lah, kira-kira kayak rumah itu minimalis. Pengetahuan yang agama yang punya dia itu sangat minimalis. Kaitan masalah yang penjelasan dia itu, mungkin masih banyak lagi hal-hal lain gitu. Ketika terjadi juga misalnya di TV One, kita lihat ada Pak Egy Sujana, ada Ines, saya lihat juga memberi reaksi yang tidak berdasarkan pengetahuan, tidak menampakkan bahwa dasar-dasar pengetahuan agamanya sangat rendah, dan kalau isi ekspresi imannya, maka imannya sangat lemah. Kalau pernyataan beliau itu berkaitan masalah ekspresi, maka imannya sangat lemah. Jadi ya karena itu ya kita sisa masyarakat yang menilai. Cuma saya ingatkan bahwa Anda boleh memaki-maki Habib Bahar, Anda boleh memaki-maki Habib Rizik, ya. Kita memang tidak, saya pribadi tidak mendapat metode dakwah mereka yang keras. Tetapi faktanya karena mereka berilmu. Anda boleh tidak juga sependapat dengan FPI, tetapi faktanya mereka bekerja, membantu banyak orang, terorganisir. Anda sendiri tidak melakukan apa-apa. Karena itu berhentilah kita saling menghujat seperti ini. Makanya kita kadang-kadang mengatakan ini bisa juga Anda bisa dipakai, misalnya, mohon maaf ya, tanda petik bisa juga dipakai oleh kelompok lain untuk menyerang mereka dan sebagainya. Dan ini memalukan. Padahal kontribusi terhadap negara orang-orang Arab terhadap negara ini cukup besar. Kalau bukan nenek moyang kalian ya, terutama para penyiar Islam di zaman dulu, kami mungkin tidak Islam. Gitu. Atau mungkin ini bagian dari takdir Tuhan bahwa kami harus, tanpa mereka pun kami pasti masuk Islam. Pasti Allah kirim orang-orang untuk menyampaikan Islam kepada kami gitu. Jadi hari-hari ini memalukan gitu ya. Jadi menggunakan atribut Habib itu, kalian ini memalukan sebetulnya. Saling menyerang. Mestinya kan harus dipahami, kayak saya itu metode mereka, tapi itu juga kita sepakat. Kita saling ingatkan aja. Kenapa tidak bangun silaturahmi sih antara kalian ininya sama itu? Jadi memalukan, malu sebetulnya. Di satu sisi Anda, mohon maaf, di satu sisi Anda tidak punya pengetahuan apa-apa, mengesankan bahwa ini ada gunakan ini untuk menyerang yang ini dan lain sebagainya. Jadi cuma kita tidak tahu. Karena itu kami yang ini melihat ini memalukan dan menyedihkan. Tidak pantas kalian itu mengklaim diri sebagai keluarga Rasulullah atau turunan Rasulullah. Rasulullah yang dari pengetahuan kita mempelajari kitab-kitab hadis Nabi, sejarah hidup Nabi. Nabi tidak seperti itu, seperti kalian ini. Sesama kalian keluarga saling menuntut. Tapi seperti awal saya katakan bahwa pasti di antara kalian ini ya saling menyerang ini, atau ada yang menyerang ini, pasti ada keturunan Abu Jahal atau Abu Sufyan atau Abu Lahab. Karena memang Nabi saja itu dilawan, di paman-pamannya ini, keturunan ini melawan Nabi, kejar-kejar mau dibunuh. Ada yang berjuang bersama Nabi gitu loh. Jadi walaupun kami mengetahui tentang latar belakang soal-soal begini itu memang pernah terjadi. Masa Nabi saja dikejar, keluarga yang kejar membunuh Nabi, pertama yang jadi pemimpin kan keluarga Nabi untuk membunuh Nabi. Nah, hari ini terjadi misalnya di Indonesia seperti yang sekarang ini, ya kalau kita mau nakal mengatakan ya
Ya bisa jadi ini di antara kalian ini adalah keturunan Abu Jahal, mohon maaf, Abu Jahal yang atau Abu Lahab, yang kemudian ada juga yang benar keturunan dari Rasulullah, yang kemudian gontok-gontokan seperti sekarang inilah, memalukan. Saya mohon maaf ya, Pak, ini memalukan. Kalian pakai kata apa, habaib itu, memalukan, ya. Jadi biarlah masyarakat menilai kalian siapa yang benar, tapi kalau saya standingnya seperti itu. Saya ingatkanlah melalui video, kan sudah terbuka di mana-mana, kita juga pakai jawabnya dengan video aja Bang ini ya. Ingatkanlah. Kita tidak ada kaitan dengan kelompok-kelompok Nasrani dan lain sebagainya atau kelompok agama lain. Kita menghargai mereka karena memang Al-Quran juga mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Bagi mereka keyakinan mereka dalam konteks kehidupan berbangsa sudah diatur Pancasila final, Undang-Undang Dasar 1945 juga final. Sisa penerapannya oleh siapa? Oleh kita dengan pemerintah. Kalau pemerintah kita ada yang salah dan penerapan Undang-Undang Dasar 45 atau undang-undang yang lain, pasti sudah dikontrol DPR, dikontrol oleh kita juga. Ini ya. Nah, ada yang lembut, ada yang sedang moderasi, ada yang keras. Ya itu yang mungkin yang keras itu mungkin ada yang ada kritiknya keras gitu ya. Dan kemudian kritik kita itu juga karena jangan Anda salah bahwa soal tegaknya perintah menegakkan keadilan sampai di akhirat itu kan, makanya kehidupan akhirat itu oleh Profesor Fajrul Rahman perlu ada dalam rangka untuk menguji kembali tentang perjuangan umat orang-orang yang berjuang menegakkan keadilan. Nah, di sana adalah tempat keadilan seadil-adilnya itu, keadilan Tuhan di akhirat kelak itu. Ya seluruh perbuatan kita mengatakan kita berjuang untuk berjuang ini, semuanya akan diadili di sana setelah kita mati. Dan kita harus ingat bahwa apapun hebat kita, apapun kita mengatakan hebat, apapun kita mengatakan ada di belakang kita, kekuasaan atau apalah, harta atau apalah, suatu ketika cepat atau lambat kau akan mati dan tidak pernah kau kembali lagi di dunia ini. Nah, karena itu cobalah memalukan kalian ini yang mengaku-ngaku sebagai turunan Rasulullah itu. Kalian memalukan, tidak malu kepada Rasulullah yang menjadi teladan bagi kami semua ini. Kami sengaja menjadikan beliau sebagai teladan. Tetapi kalian juga menampilkan sesuatu yang meragukan keyakinan. Tapi seakan-akan itu bagian dari yang ditampilkan oleh Rasulullah. Jadi berhentilah kalian saling menghujat. Berhentilah, entah di belakang kalian ada siapa-siapa, berhentilah. Kalau kalian tidak pernah berdakwah, biarkanlah mereka berdakwah. Kita satu rahmi menegur, jangan terlalu keras, jangan terlalu ini, dan sebagainya. Ya, terima kasih kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita. Anda boleh tidak sepakat dengan apa yang saya komentari, silakan gitu loh. Tetapi ya sudahlah. Rame-rame seperti ini jangan jangan sampai kita semua, dan memang kita semua sudah malu dengan kondisi seperti ini. Karena itu saya mencoba untuk di tengah-tengah, berhentilah saling menghujat, baik itu yang diwakili oleh teman-teman dari Habib Zain dengan kawan-kawannya maupun dengan yang lain-lain yang dianggap terlalu keras. Dan masa sih kita seakan-akan kita mendorong-dorong orang ditangkap, senang kalau ditangkap di sana dan dimasukkan dalam penjara. Apa itu sikap Islam model begitu? Gak ada keteladanan Nabi dan seperti itu, enggak. Jadi karena itu saya katakan memalukan, mengaku keturunan Nabi tapi memalukan kalian ini. Terima kasih, dan kawan-kawan sekalian jangan lupa tekan subscribe dan share channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.